Ahlul Bait, bukan kami anak cucunya Nabi yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, tetapi yang pantas untuk mengatakan para antum semuanya ini, para kiai, para tuan-tuan guru yang harus menyampaikan tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzubillah mungkin ada penyakit hati yang takut tersaing, hanya karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk membicarakan tentang Ahlul Bait. Ngarep banget ya dipromosikan, disebut, dibacakan di depan jamaah. Memang kalau urusan marketing ya, Khabib itu ahlinya ahli, saudara-saudaraku semua. Ya iya, yang membacakan kami adalah antum-antum semua. Terus di situ ada narasi menakut-nakuti. Apa jangan-jangan antum itu bisu, jangan-jangan karena takut tersaingi, sehingga majelisnya sepi, terus perolehan cuannya juga sedikit. Memang seperti itu perilaku-perilaku dobolowi itu. Ini salah satu trik marketingnya Khabib ya, kita harus paham. Kalau dulu mungkin kita belum bisa membacanya, masih husnudon. Tapi kalau sekarang dari apa yang disampaikan Khabib ini, tentu kita bisa menjaga aja arahnya kemana. Jadi kalau mempromosikan dirinya, ini orang akan iskal, ngaku cucu Nabi lewat dirinya sendiri, terus mempubliskan lewat dirinya sendiri. Tentu ini menimbulkan pertanyaan, kok semangat banget gitu loh. Tetapi pada saat para kiai, ajengan, buya itu mempromosikan, mengenalkan produk Habib, bahwa Habib itu dzurriyyah Nabi kepada muridnya, santrinya, jamaahnya, tentu ini semakin viral, saudara-saudaraku. Dan ini salah satu strategi marketing yang handal luar biasa. Bagi kiai atau ajengan yang tidak mau mempromosikan, itu dikatakan kiai atau ajengan yang punya penyakit hati, takut tersaingi, hasut, wah ngeri kan, ngeri, sehingga mereka ketakutan, terus mempubliskan, mempromosikan Khabib dobolowi. Aduh, yang dipromosikan apa? Oh, nasabnya itu tidak tertolong lagi hari ini. Terus mereka keluar-keluar ngaku cucu Nabi. Terus kita suruh mempubliskan kepada santri-santri, orang umum, publik, bahwa Habib itu dzurriyyah Nabi. Dan tidak bisa dibuktikan, mereka tidak bisa membuktikan. Terus apa? Dzurriyyah Nabi itu yang bisa membuktikan, bukan hanya mengaku, tapi bisa membuktikan gitu loh, dari segi apapun. Nah, Khabib ini dari segi ilmiah jelas putus, tidak jelas. Dari segi filolog yo tidak ada rekam jejaknya. Dari tes DNA yo haplogrupnya ambiar ini. Terus yang dipromosikan apa? Tapi mereka tetap kekeh, ngarep banget loh untuk para kiai, ajengan, buya itu mengenalkan bahwa Habib itu dzurriyyah Nabi loh. Nah, ternyata hari ini kita ketemu jawabannya. Selama ini dzurriyyah Nabi itu siapa toh? Seakan-akan kok cuma Khabib saja. Ternyata ya model-modelnya itu ya seperti itu. Marketingnya itu dipromosikan sedemikian rupa. Berbeda dengan dzurriyyah Wali Songo, dzurriyyah Nabi dan bisa membuktikan dirinya.
itu tidak pernah mengaku-ngaku atau menyuruh orang untuk mempromosikannya, mengorbitkannya biar menyala. Tidak pernah, tidak pernah. Ini kalau kita cermati, mereka itu ngarep banget biar diakui, maksa banget biar diakui sebagai dzurriyyah Nabi. Dan hari ini kita semua tentunya bisa memahami, bisa menjangkau bahwa para habib yang selama ini mengaku cucu Nabi itu ya hanya implisit saja, hanya lisannya saja. Mereka tidak bisa membuktikan kok perilakunya itu jauh dari perilaku Nabi. Mereka itu sombong-sombong, congkak-congkak, arogan, seakan-akan yang berhak mendapat titel cucu Nabi hanya golongan mereka. Tentu bisa kita rasakan hari ini. Yo, dengan nada yang tinggi, menyuruh para kiai, menyuruh para ajengan untuk mempromosikan bahwa Habib itu dzurriyyah Nabi. Bagi kita yang berfaham akidah Ahlussunnah, tentu kita tahu bahwa percaya dengan adanya dzurriyyah Nabi ini termasuk faham dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa dzurriyyah Nabi itu ila yaumil qiyamah, sampai besok hari kiamah. Ini percaya, kan gitu tuh, percaya. Tetapi bukan Habib yang menjadi dzurriyyah Nabi yang menjadi masalah, kan itu tuh. Selama ini Habib itu kan menghegemoni seakan-akan dzurriyyah Nabi yang ada di Indonesia itu cuma golongan mereka saja. Terus dzurriyyah Nabi yang lain itu dikatakan hanya ngaku-ngaku, hanya tidak jelas lah, katanya nasabnya putus lah. Seperti dzurriyyah Wali Songo, itu narasi yang dibangun mereka lewat mulutnya si Bahar. Kalau hari ini ada orang yang mengaku dzurriyyah Wali Songo itu bohong, keturunan Wali Songo dari jalur ayah itu putus katanya. Ini salah satu strategi mereka biar mendominasi bahwa dzurriyyah Nabi di Nusantara ini golongan kabib gitu loh. Dan alhamdulillah Allah telah membuka semua, menurunkan sosok Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sehingga kita semua tersadarkan, tercerahkan. Oh, ternyata ya sesuai dengan teori mangkola inni alimun fa innahu jahilun. Orang yang ngaku-ngaku itu sebenarnya bukan gitu loh. Ngaku-ngaku pintar, sebenarnya bodoh, bukan orang pintar. Ngaku-ngaku cucu Nabi, sebenarnya bukan cucu Nabi, hakikatnya seperti itu. Ini teori-teori yang harus menyadarkan kita semua, tentu kan gitu. Itulah bagaimana seorang kabib mencak-mencak pengen dipubliskan, pengen para kiai, para ulama, para ajengan, para buya mempubliskan mereka, mengenalkan mereka bahwa Habib adalah dzurriyyah Nabi. Kalau antum diam, jangan-jangan antum semua itu sudah kena penyakit hati, iri, hasut, takut tersaingi, dan sebagainya. Itu memang pinter sekali kalau urusan marketing. Bagi yang belum paham ya termehek-mehek, tapi kalau sudah paham ya tertawa, auto ngakak saudara-saudaraku. Terima kasih. Itulah ceramah kabib yang ingin diakui, saudaraku. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.